Terus itu saya pertama kali ada pelanggan itu Mas. Ya namanya baru aja jualan itu pastinya grogi kan. Oh, gugup, ya. Pelanggan itu cewek Mas. Ya, terus cantik itu ceweknya. Pikir gratisin apa enggak? Enggak kayak kalau gratisin saya bangkrut. Terus dia kan beli. Dan kan saya kan satu grogi. Kedua cewek cantik lagi kan kayak gitu. Dan terusan saya itu padahal pesennya cuma satu itu Mas. Kalau pesen banyak kantru kan wajar, pesennya cuma satu, tapi semua barang itu saya tak pegangin semua. Ini apa? Iya, itu sangat groginya itu Mas. Itu pertama beli kayak gitu. Terusan ada teman-teman ke situ ya bebas. Mau ambil apa aja bebas, yang penting jangan gerobaknya. Ya itu buat syukuran kan. Oh syukuran. Iya. Tapi ternyata saya nggak diundang. Ya kan? Nanti kalau buka lagi diundang. Kalau nggak lupa. Tapi emang usahanya jauh dari kampung, di kota. Dari kampung sampai kota. Berarti dulu ngekos. Iya ngekos. Berarti harus memperhitungkan uang kos, sewa lapak kalau di depan si Indo si Alfa itu berapa? Saya ngekos itu 400 sebulan. Terus udah sama listrik. Udah. Air. Tinggal tidur di situ aja Bang. tinggal berak, tinggal mandi. Iya ya gitu. 400. Kalau ada cewek ya bawa enggak apa-apa. Terus itu sewa lapak itu 400 Mas satu bulan. 400.000. Ya, 400.000 itu udah berarti, bebas di situ. Berarti sama si penjual sama si gerobak itu sama harganya. Iya. Kan si penjual tidur ya 400, si gerobak tidur ya 400. Sama nggak? Sama itu Mas. Pesan saya itu ya kalau yang namanya coba-coba kan coba-coba Mas. Tapi kalau yang nggak berani nggak usah coba-coba, berat biar aku saja. Berarti sekitar 5 juta udah buka stand ayam crispy. Iya, dengan crispy. Modal uang 5 juta sama si otak. Ayam crispy itu udah kalau satu bulan ya itu udah bayar kos, bayar lapak di situ, belum makan kan tinggal makan. Ya iya. Tapi kan harus ada ininya Mas. Bayar tetap. Iya. Harus bayar. Ya enggak sih. Kan tinggal makan ayam crispy-nya kan. Ya iya. Bisa tapi kan kalau setiap hari kayak gitu terus kan bosen ya kan ya. Bosen. Berarti perharinya kalau kos 400, sewa tempat 400, 800 untuk sewa tempatnya doang 2 itu 800 sebulan. 800 bagi 30 kira-kira berapa? 8 bagi 3 berarti sekitar banyak 10.000. Iya. Sehari 10.000. Itu harus nyisihin uang 10.000 buat kurang dari 10.000. Bayar itu. Ya, 9.000-an, 87 lah. Belum makan. Makan satu bulan ya sekitar 2 juta. Ya kan 2 juta. Kalau makannya cuman makan hati ya paling gratis. Banyak makannya. Iya, Mas. Sebulan harus nyisihin duit 10.000 buat tempat. Belum dari kosan sampai ke tempat itu butuh bensin. Terusan apalagi ngerokok sebulan kan kalau ngerokok 700.000.
Ya iya itu mas, itu yang paling berat itu rokoknya. Rokoknya. Makanya saya suka ngelinting mas. Rating. Oh tapi kalau di warung ngelinting nanti ada orang-orang kota mau beli kan kesannya bagaimana, Bau menyan. baunya nanti malah dikira aneh-aneh kan, Aneh-aneh, bisa jadi kan. tuh mas. Enggak, bukan ngimu apa kayak Tuyul. oh gitu. Untuk saya ya tetap rokok walaupun rokok itu 76 mas. Rokok saya 76 mas, jualan itu mas. Kalau Gitu. ada apa namanya, kalau ada itu kan saya itu tak masukin ke apa namanya ya buat delivery ya gitu mas, tak masukin ke toko-toko online gitu. Grab juga kan. Iya Grab juga. Terusan pas belum ada Grab, nah itu saya bisa apa namanya, ada pendapatan lebih lah mas. Kan untuk saya nganterin sendiri, untuk bayar apa yang pesennya kan itu bayar bensin ya gitu. Untuk itu buat beli rokok. Kalau nganter sendiri standnya tutup. Enggak itu mas, tak tinggal aja itu. Kan sampingan ada teman saya yang jualan apa namanya, jualan somai mas. Jualan somai. Nanti kalau ada yang beli gorengin ya. Kalau yang ada yang beli suruh nunggu aja kayak gitu. Kirain suruh Walaupun gorengin. lama atau apa namanya, Bentar. suruh nunggu aja. Kalau betah ya udah Tinggal. aja kan ya gitu. Terus tahu ada Grab, pendapatan menurun. Enggak, Kan nggak bisa dapat uang bensin. tapi kan masih ada kelebihan kan mas. Kalau di Grab kan seporsi itu 14.000. Beda. Itu sama nasi. Itu sama nasi. Nah, terusan saya pengalaman yang paling apa namanya, paling buruk saya itu mas, saya udah habis semua, stand udah ditutup semua, Grab belum tak dikeluar itu, belum tak Tutup gitu. belum tak ditutup gitu. Saya udah nyampe kos, saya dimarahin sama itu tukang Grab. Gimana mas ini, wah udah ditutup kok malahan apa namanya ini Grabnya masih di on kan aja kan ya gitu. Ya saya kelalen pak kan, saya kan lari saya kan ya gitu sih. Terus saya kelalen pak. Terusan maaf pak, maaf. Terusan kan itu apa namanya, lah itu kayak bahasanya gaul mas, apanya menurun ya gitulah. Kalau di Grab kan rating ya. Rating itu menurun. Terusan kan saya sepi tapi saya apa berlatih disiplin ya gitu kan, rame lagi. Tapi malahan ada corona ini terus mas, sampai kandas ke sak saya. Ini adalah salah satu orang yang merasakan dampaknya, sampai dampaknya si corona ini sampai usaha sama si bininya hilang. Ya kan? Iya. Gara-gara corona kan bininya hilang. Iya, bininya hilang gara-gara corona juga. Usaha hilang gara-gara Corona. Pahit mas, pahit. Makanya kan sekarang PPKM. iya. Tambah apanya hilang? Yang penting jangan nyawanya hilang. Penting nyawanya jangan hilang. Iya. Terus ini kan planningnya mau buka martabak. Iya mas. Itu kan perlu pengolahan pikiran atau ilmu soal martabak ya kan? Iya itu mas. Udah belajar atau Sudah kan sebelumnya saya terjun ke chicken, saya pertama jual roti bakar itu mas. Roti bakar yang roti tawar itu. Iya, roti tawar. Terus ditumpuk-tumpuk ada paku, gergaji. Kayak makanan robot itu. Robot. Oli juga ya, dipakai mayonesnya oli. Terus roti bakar itu saya 3 hari doang. Itu kerja atau? Ya itu kerja, tapi itu presentase itulah mas. Presentase, tapi kan yang nyewa lapak saya. Tapi ini pas saya nyewa lapak itu kan 400 satu bulan. Tapi kalau saya yang jualan dinaikin mas, itu
jadi 800 kan otomatis saya nggak kuat Mas. berat iya itu terus saya keluar itu Mas, tapi udah dapat ilmunya kan ya itu dapat ilmu martabak itu jualan roti itu Mas, kan sama martabak itu jualan roti bakar sama martabak. Kalau martabak bukan bakar, enggak itu Mas, goreng apa bakar ya? Ya goreng yang penting mateng lah panggang. Iya. Terus ini kan itu, buat planning kedepannya buat bikin martabak itu ya kan harus nyiapin wajan yang lebar, besi aja itu. Besi kalau mau pakai atap rumah kirain nggak modal kan kayak gitu. Atap rumah kan besi itu Mas iya Mas pazon kan gini kan ya itu kan bisa dilurusin setrika kan bisa Mas. Kalau kira-kiranya berapa ya itu wajannya itu? Wajannya paling enggak ya 300-an kayaknya. Iya Mas, itu lebar gede kayak segini. Ya paling enggak. Berarti kalau jualan martabak, jualan roti manis juga berarti? Iya Mas, itu yang paling ruwet itu kan bikin martabaknya itu Mas. Martabak telur. Kulitnya harus ya itu harus lebar, harus handal itu. Kalau nggak handal kan nanti sobek-sobek. Kalau sobek-sobek bisa menyebabkan bocor. kalau apa aja kan sobek bisa menyebabkan bocor. Iya. Contohnya celana, sobek kan bocor. Sebenarnya saya sendiri ini menyetujui, sangat membuat cara mendorong buat usaha aja kayak gitu, tapi di kampung jangan jauh-jauh. Ya sih pengennya kayak gitu Mas. Biar kalau saya pengen nggak sampai ke kota. Ya kalau di kota itu ya jelas ruwet Mas. Banyak saingan. Yang banyak saingan sih enggak. Pastinya kan rezeki udah ada yang ngatur. Kan kayak gitu. Ya itu gara-gara itu Mas. Virus itu. Kalau di di kota kan kadang ada petugas. Ya sih salah saya sendirilah. Udah dilarang jualan masih jualan. Tapi kalau nggak jualan kita mau makan apa? Iya emang benar. Makan ampal. Kan nggak enak Mas. Makan ampal. Berarti rencananya emang mau jualan di kampungnya sendiri? Di kampung sendiri. Kapan itu? Ya ini belum tahu. Kan orang tua kan punya keahlian soal pertukangan bangunan. Otomatis gerobak aja kan bisa itu Mas ya. Palingan buat buat modal gerobak itu modalnya bikin sendiri aja. Dipakai kayu. Ya uangnya buat beli yang lain ya. Ya palingan ya secepatnya doain aja. Biar Abang mau nikah dulu lagi atau? Kalau urusan nikah itu Mas, ya sih pengen ya mesti nikah, tapi belum sekarang. Mau tembani apa kalau sekarang Mas? Iya emang benar. Zaman sekarang emang lagi susah. Iya, tapi susah. Ada yang enggak susah. Itu apa itu Mas? Enggak tahu. Tapi jangan nusain Mas. Asik juga. Iya siap. Seruput. Tuh selama keluar sekolah, nikah, usaha, itu pengalaman apa yang paling pahit? Enggak menyenangkan dong. Kalau yang paling menyenangkan itu Mas, paling menyenangkan ya pas pulang kerja, istri di rumah gitu. Ya itu paling wong saya udah
berumah tangga kan. Pas tadinya udah berumah tangga kan, pulang kerja badan capek, jelaskan Mas. Nah, terusan disiapin, Mas kopi, ya kan ya, Mas kopi, Mas ngunjukin kan ya, gitu sih Mas. Wah itu sangat indah Mas. Indah sekali, seperti nggak ada duanya yang penting. Melebihi ada di restoran ya. Iya. Mas kopi, habis itu Mas ini bilnya. Enggak, Mas kopi, kemana yang data teh. Terus itu pengalaman yang paling manis. Iya, paling indah. Paling indah. Tapi kalau indah lama-lama menyakitkan Mas. Kayak gitu. Tapi ya kalau yang sakit, kalau yang enggak ya enggak. Masalahnya sekarang saya udah enggak doyan kopi Mas. Enggak doyan. Doyannya saya ini teh. Kalau masalahnya pahitnya kopi lebih pahit hidup saya Mas. Dulu ngomong-ngomong, kira apa pernah merasakan jatuh cinta sama seseorang kan? Iya. Selain si istri itu. Iya. Pernah kan? Iya pernah. Sama si cewek atau pas sekolah dulu. Itu ceritanya gimana? Sakit banget atau memang dianya yang sakit? Yang siapa itu Mas? Mantan pacar atau mantan istri? Mantan pacar aja yang iya. Mantan istri. Kalau mantan istri bahaya nanti. mantan pacar. Itu gimana itu Mas pertama sampai jatuh cinta itu? Wah, rasanya itu anjing banget. Ya, pertama pacaran itu Mas saya Terus SMA kan? kalau Jangan SD, jangan SMP, lebih dewasa sedikit SMA. Iya. Itu pas pacaran itu saya baru masuk SMK itu Mas. Baru masuk SMK, terus ada target. Terus tak injek Mas. Kena dia. Terus kena. Nah, terusan apa namanya? Kan udah cinta sih Mas. Itu cintanya dari mana kok? Belum kenal. Baru target udah cinta. Kayak gini Mas. Kan saya apa namanya dihukum. Dihukum sama kakak kelas Mas itu. Suruh minta tanda tangan ke cewek-cewek kakak kelas itu Mas. Kan saya orangnya pemalu Mas. Tetap minta. Dan terusan saya nekat dulu Mas. Saya nekat. Nah, terusan malah apa namanya? Suruh minta tanda tangan itu cewek yang target saya itu Mas. Terus saya minta tanda tangan, malah ceweknya itu nggak sekalian sama nomor WA-nya Mas, kan ya gitu. Terusan saya, oh iya nggak apa-apa. Di pikiran saya terusan lampu hijau gitu. Terus saya chattingan. Iya, saya tak. Assalamualaikum Mbak. Ini yang tadi minta tanda tangan. Iya. Terusan saya kan dari kalau masalah cewek, masalah percintaan kan mainnya bras-bras Mas. Orang kakek ngomong. Kakek janji, kakek omong, gue malah ditinggalin kan sakit Mas. Terus enggak langsung enggak mengungkapkan Mas. Basa-basi dulu tuh. Basa-basi nanti pulangnya sama siapa kan ya terus sendiri. Saya itu bahagia banget dibales itu Mas. Dan terusan kalau sendirian nanti tak dianterin saya pulangnya kan ya gitu. Itu orang Kaliwiro. Jelamprang. Kira Kaliwiro jauh. Juragan Tralis itu Mas. Juragan Tralis. Terus saya tak dianterin ke apa namanya? Ke rumah. Saya disuruh mampir dulu.
Mampir nggak? Suruh mampir buatin teh. Bukan kopi. Kalau kopi itu pahit. Tapi lebih pahit hidup saya. Mampir minum teh terus Minum teh, terusan ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Enggak, itu sama ceweknya itu. Terusan orang tuanya pulang, saya salaman ya gitu. Saya ngobrol sama bapaknya. Malah ceweknya kabur. Terusan saya ngobrol ya sama keluarganya, sama bapaknya kan kayak gitu. Terusan bapaknya kabur, tinggal ceweknya doang. Terusan saya tak deketin. Terus saya mengungkapkan semuanya langsung itu apa, siangnya dapat nomor WA, sorenya dianterin, sudah ke rumah langsung jebret. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak. Ditolak enggak? Enggak ditolak itu, Mas. Enggak ditolak, langsung pacaran kan, Mas. Pacaran. Nah, terusan saya udah pacaran kayak gitu biar lebih dekat lagi. Ya, apa namanya? Udah sekitar 1 minggu pacaran. Nah, terusan saya beli martabak. Saya beli martabak itu ke apa namanya? Ya, saya kayak gini, Mas. Beli martabak telur itu, Mas. Nah, terusan daripada kadang ada yang lain-lain itu pakai jimat. Pakai apa namanya lah, jaran goyang dumang atau apa itu saya nggak tahu, Mas. Terusan saya modalnya itu pakai martabak. Langsung martabaknya itu tak didongani dulu, Mas. Dongani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Langsung tak didongani dulu, apa namanya, biar cewek itu setia sama saya kan gitu, terus Mas. Setia. Ratusan tak dianterin ke rumah. Ratusan tak dikasih apa namanya? Martabak itu saya tak dikasih. Terus dimakan. Nah, terusan itu mandi itu dongane, Mas. Setia. Enggak. Maksudnya itu pacaran sekitar 5 bulan itu, Mas. Itu 5 bulan pacaran. Nah, terusan apa namanya? Itu ada orang ketiga itu, Mas. Waduh. Orang ketiga masuk jebret, merobek semua. Iya, merobek semua. Jadi bocor. Sampai jalan-jalannya pun dirobek. Itu orang ketiganya si cewek itu, Mas. Berarti cowok masuk. Oh, cowok masuk. Cowok masuk terusan ngechat dia, Mas. Tapi kan saya megang apa namanya? Akunnya dia kan, itu kan zaman sekarang kan pakai FB, tukeran akun kayak gitu kan. Lanjut saya tak pantau dari sini. Nah, ya cewek saya juga itu yang salah itu, Mas. Kenapa? Ya dibalesin. Terusan apa namanya, ya paling balesin itu lebih dari apa namanya, teman lah kayak gitu. Terusan saya itu pas sekolah tak samperin ceweknya. Ceweknya tak samperin. Terusan pulang sekolah nanti ketemu di WB warung buri kan. Nah, terusan sudah Mak Parti ya? Mak Parti kan? Iya, Mak Parti itu masih hafal, Mas Hedi. Hafal, benar. Terus buat kerokok ya, Mas. Itu aman. Nah, terusan itu ceweknya saya itu tak suruh ngechat cowoknya. Suruh datang ke sini kan kayak gitu sih. Nah, itu ceweknya enggak mau, malah nangis dia. Nangis. Terusan tak paksa itu, tak suruh ke sini cowoknya, bener-bener sayang, bener cinta kan kayak gitu. Nah, terusan cowoknya datang. Berantem? Enggak berantem. Enggak berantem. Nah, terusan apa namanya? Terusan cowoknya tak ditanyai.
Mas, sampean bener-bener cinta karo apa caki kan kayak aku sih Mas. Oh Mas kan, gitu sih. Itu kirain cowoknya saya itu masnya bukan pacarnya itu. Terus Udah kayak gitu Juk. Saya gini, kalau bener-bener cinta ya dirawat sen api-api kan kayak gitu sih Mas. Seperti merawat barang bukan ya. Bukan merawat burungmu. Nak dolanan ya aja Mas. Masalahnya nak wong dolanan pilara Mas kayak nyong. Terus si cowoknya Ya wis lah sampean sapa nih Mas? Nyong Yangi kan kayak gitu. Nyong Yangi. Olah ngapura Mas, minta maaf dia. Minta maaf. Wis ora usah ngapura. Ora usah geger, ora usah kan kayak aku sih Mas. Guna apa kan enggak? Paling enggak larang oh terus wong urung gelut di wis lara apa paling gak gelut kan ya wis terus si gue posisi cewek ada di situ Mas, dia diem sambil nangis tapi nggak minta jajan nangis terusan apa namanya ya saya akhirnya ceweknya nggak mau sama dia tapi cara-caranya dia udah apa main belakang tuh ngasih lampu hijau ya kan si ketika itu ya saya suruh masuk aja kayak gitu saya keluar saya nggak kuat berat ya gitu terus sampai keluar sekolah juga itu karena cewek orang ketika masuk jadi keluar dari hubungan orang ketika itu keluar sekalian sekolahannya keluar sekolahan keluar akhirnya sekolahnya mau tak bawa tapi berat Mas. Ini gini Mas, saya mengalami hidup yang umbrang-ambringan dari kecil Mas. Dari kecil mengalami umbrang-ambringnya itu soal percintaan, soal rumah tangganya ya. Mas Asrul sendiri sebenarnya pengalaman. Iya pengalaman, tapi dibalik semua itu ada hikmahnya untuk saya masih jadi dewasa gitu Mas. Pikiran jadi duda bebas. Iya. Terus? Ya terusan saya itu kecil Mas, saya kecil gimana? Ya dari kecil gini dari kecil itu saya hidupnya apa namanya sakit-sakitan terus. Pahit Mas, pahit penting lah. Minusan berarti. Sakit, terusan masuk rumah sakit. Mari SD sakit lagi. Terusan SMP, SMK sakit lagi, sakit hati tapi. Oke. Sebenarnya cerita ini sangat menarik dan sangat menginspirasi soal menginspirasi soal dagangan, usaha dan soal percintaannya itu di hubungan rumah tangga mengajarkan bahwa kita itu tidak boleh yang namanya enggak sabar. Iya. Kita harus sabar karena di hubungan rumah tangga itu ada yang namanya naik, turun, naik, iya. Kalau turun. Prinsip saya kayak gini Mas. Saya nggak bahasa Jawa. Sing jelas nak wong urip kuwi Mas. Dhewek wis ngambah dalan alus siap wae dalan angel kan kayak Mas. Ora mungkin alus terus. Nak bisa nak pengini alus terus, tapi nak alus terus ramai Mas. Ngantuk, kecelakaan, repot. Kan kayak gitu Mas. Cerdas. Makanya menggambarkannya itu cerdas. Makanya harus ada jalan yang genjel-genjel. Berarti kita pas
sedang jalan alus, kita harus siap-siap bahwa nanti di depan ada jalan rusak. Iya kayak gitu. Jadi bersiap-siap. Tapi di balik kerusakan itu pasti ada jalan alus lagi. Alus rusak. Kalau hidup seperti itu. Oke, selamat menyaksikan nanti video selanjutnya, makanya jangan lupa di subscribe. Saya rasa cukup ya. Iya cukup. Karena sangat menarik, sangat inspirasi dan sangat membantu nanti kalau membantu pola pikir kita sebelum menikah dan sesudah menikah. Iya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa di subscribe guys, biar kita membuat video ini semakin semangat. Iya, siap. Dan terima kasih buat Mas Asrul sudah datang ke sini dan menceritakan soal kehidupannya, soal usahanya, soal semuanya, soal nggak ada jawabannya. Oke. Salam, sampai jumpa.